Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur terjadi di Lempake, Samarinda Utara menyebabkan aktivitas warga terhambat. KPU di berbagai daerah di Kaltim disibukkan oleh pendaftaran caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu 2024. Balap mobil Tamiya di Samarinda berlangsung seru dan pesertanya datang dari berbagai daerah termasuk dari Kalimantan Selatan. Balap mobil Tamiya di sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda pada Minggu sore berlangsung seru. Lombanya sendiri tertuju kepada mobil Mini 4WD. Sedangkan pesertanya berasal dari berbagai komunitas pecinta mobil Tamiya di Kalimantan Timur, termasuk peserta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi pecinta mobil Tamiya, lomba semacam ini ternyata digelar sekali dalam sebulan. Untuk merangsang pecinta mobil Tamiya, panitia menyediakan hadiah hingga puluhan juta rupiah. Hari ini kita mengadakan open race Samarinda Pro Dempar. Kita laksanakan selama 3 hari pada tanggal 12, 13, 14. Hari ini adalah hari terakhir atau final race yang kita laksanakan, yaitu seri set Dempar. Itu jadi harapan kami sih, mempererat tali silaturahmi antar komunitas di Kalimantan Timur. Itu aja tujuan kami. Total hadiah bang? Untuk total hadiah pelaksanaan ini 25 juta rupiah, terdiri dari 6 juara dan 1 best time overall di track A. Best time overall itu adalah waktu tercepat dari sekian race. Meski disebut sebagai ajang silaturahmi, namun peserta tetap menghendaki menjadi yang terbaik. Bahkan mereka membawa beberapa mobil untuk diikutkan dalam perlombaan. Tujuan saya untuk mengikuti kompetisi ini buat menuhin hobi saya nomor 1. Selain itu juga saya supaya komunitas Mini 4WD di Samarinda ini bisa makin berkembang. Berapa yang diturunkan untuk event kali ini? Di tim kami ini kurang lebih ada 9 orang dengan 9 mobil juga. Target sih juara 1 atau juara 2, pokoknya masuk podium lah. Lomba balap mobil Tamiya ini berlangsung 3 hari dengan memperebutkan hadiah utama 25 juta rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Membawa makanan khusus, Rosalinda warga Perum Alaya, Sungai Pinang ini mendatangi satu demi satu kucing liar di lingkungan Polsek Tas Samarinda. Dengan penuh kasih sayang, kucing liar ini diberi makan secukupnya dan kucing yang sakit ia beri obat. Awalnya Rosa banyak menemukan kucing yang tidak terawat. Beberapa tempat yang banyak terdapat kucing liar ia datangi. Sebagian dari kucing itu dipelihara di rumah dan sebagian lainnya ia datangi secara berkala untuk diberi makan. Meski dalam kondisi terbatas, Rosa terus berupaya merawat kucing itu agar tumbuh dan hidup sehat. Selainnya tuh saya lihat di jalanan ini banyak yang kucing cari makan, terus banyak orang yang nyakitin kucing juga. Terus akhirnya mau nggak mau saya merescue, bawa mereka ke dokter, dan akhirnya saya tampung di rumah. Kalau di rumah ada berapa bu? Di rumah ada sekitar 25-an. 25 ekor? Ya, kucing rescue semua, cuma sekarang lagi nggak bisa nampung lagi, jadi terpaksa kalau ada yang sakit saya kesini kasih obat itu. Karena selain di Polsek Kota sini, di mana aja tempat ibu untuk memberikan makan ini? biasanya di Gor Sekiri juga. Sekiri. Setiap hari nih?
Dulu setiap hari, sekarang baru sendiri seminggu 2 kali karena sudah kewalahan tenaga juga. Oh, gitu ya. Biayanya juga besar. Biaya. Rosa berharap tidak ada warga yang menganiaya kucing. Ia meminta semua warga ikut merawat sebab kucing-kucing tersebut memiliki hak hidup yang sama dengan makhluk lainnya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Hijau, sejuk, dan menyegarkan. Begitulah suasana di Ekowisata Mangrove Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Agar pengunjung bisa berkeliling hutan mangrove, pengelola sudah menyiapkan jembatan terbuat dari kayu ulin yang cukup lebar. Juga disediakan beberapa tempat istirahat dan menginap. Pengelola juga menyiapkan pendopo untuk tempat berteduh saat hujan. Pengunjung yang baru pertama menikmati suasana tersebut mengaku sangat terhibur dan menyukainya. Tempatnya bagus ya, dan fasilitasnya sudah cukup memadai. Selain keindahan alamnya, kita juga bisa sambil belajar di sini. Pengelola Ekowisata Mangrove menyatakan, luas areal objek wisata tersebut lebih dari 200 hektar dan mulai dikelola tahun 2018. Para pengunjung yang beruntung akan bisa menyaksikan koloni bekantan di sekitar areal wisata. Agar objek wisata ini dikelola dengan baik, mereka kini memberlakukan retribusi kepada pengunjung. Wisata ini sejak tahun 2018 awal hingga hari ini baru kita launching dan baru ada melakukan penarikan retribusi. Apa aja yang diandalkan di wisata ini Bang, selain hutan mangrove-nya? Salah satunya adalah koloni bekantan yang ratusan ekor di kawasan mangrove seluas 348 hektar di tempat kami. Meski lokasinya terpencil, di hari tertentu objek wisata ini ramai dikunjungi pelancong. Mereka bukan hanya penduduk lokal, karena sebagian darinya datang dari berbagai daerah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Membawa ember plastik, Suhaibah, penjaga tambak di Dusun Salo Api Muara Badak, Kutai Kartanegara ini pergi mengumpulkan siput di tambak yang airnya sudah mengering. Rencananya, siput-siput ini diolah menjadi makanan enak dan lezat. Mereka menamai menu makanannya burungeng. Cara mengolahnya diawali pemisahan cangkang dan daging siput. Selanjutnya, bumbu dapur mulai bawang, cabai, jahe, merica, dan beberapa bumbu lainnya diulek menjadi satu. Langkah berikutnya adalah mencampur bumbu dengan daging siput yang hampir matang. Proses ini berlangsung hingga daging siput benar-benar matang dan memunculkan aroma sedap. Burungeng ya, burungeng. Ini bahan-bahannya dasarnya dari mana ini Bu? Maksudnya bahan bakunya itu? Dari empang. Dari empang ya. Itu apa itu jenisnya? Siput. Siput ya. Oke, kalau dikenal di sini biasanya siput apa Bu? Siput empang. Siput empang ya. Bu, kalau boleh tahu ini siputnya sempat dijual juga atau gimana sih? Sempat dijual. Jualnya seperti apa?
Sudah bersih begitu, sudah dibersihin. Oh, jadi isinya yang Ya, dijual isinya, ya? Oke, biasanya kalau dijual berapa, Bu? 15.000 15.000 itu berapa? 1 kilo. 1 kilonya 15.000. Bu, kalau boleh tahu ini racikannya ini bagaimana? Apa aja yang dicampur-campur ini akhirnya bisa jadi makanan ini, Bu? Ini dimasak kecap ya kalau kita bilang. Masak kecap. Bawang merah, bawang putih, jahe, merica, serai, daun jeruk. Daun jeruk ya. Meski proses memasaknya sederhana, ternyata makanan olahan Suhaibah diminati. Beberapa di antaranya sengaja datang ke pondok Suhaibah demi menikmati masakan seafood. Nah, saya coba sambangi ke sini dan ternyata ibunya ini yang mengolah seafood tersebut, dan ini merupakan seafood dari limbah empang. Sebenarnya bukan limbah yang kotor, tapi limbah dari pengolahan empang yang akan dipersiapkan untuk dipergunakan. Jadi kerang-kerang ini atau seafood-seafood ini akan diolah oleh beliau sebagai masakan dan dijual secara online. Dan kemarin dapat tuh di online Facebook bahwasanya kerang ini diperjualbelikan dalam bentuk mentah ataupun sudah diolah, dalam hal ini dimasak. Dan ini akan saya jadikan oleh-oleh di tempat kerja saya. Bagi petambak, seafood dianggap sebagai limbah yang membahayakan keselamatan bibit ikan dan udang. Dari ide masakan yang dibuat oleh Suhaibah, kini seafood yang dianggap limbah ini ternyata bermanfaat sekaligus menghasilkan. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.